Hai dan selamat datang di podcast Bisik Bincang Asik. Kembali lagi nih dengan kita berdua. Saya Jeki. Saya Kayla Almira. Kayla, kita mau ngapain sih hari ini? Mungkin ada bintang tamu kali ya? Bintang tamu. Mau disambut boleh? Boleh dong. Ya udah, ya udah kita sambut aja Hafiz dan Haifa. Halo. Maaf. Baru pertama kali ya diundang di podcast Bisik ini ya. Ya, sedikit nervous. Tegang nervous ya. Yaudah, biar kita chill aja nih, biar kita saling mengenal ya. Siapa yang mau perkenalan deh? Boleh perlu. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hafiz. Dari suku mana? Oh ya maaf aku dari Bali teman-teman. Jadi di sini aku jadi wisata aja sih, pengen nyobain kulineran, terus tempat-tempat yang lagi viral di TikTok sama Instagram. Anak Maklum. medsos. Ya, para medsos guys. Kalau kamu, Haifa? Halo, aku Haifa Reta Zizi, panggil aja aku Haifa. Jadi aku tuh dari Nias, aku ke Bandung tuh buat ngelanjutin pendidikan SMP. SMP pendidikan. Emang Nias, suku Nias kan? Iya, Kenapa pindah ke Bandung tuh buat pendidikan? pendidikan. Awalnya di mana tuh? Waktu masih di Sumatera Utara. Nias tuh dari Sumatera Utara kan? Iya. Nah, di mana? Di mananya? Sibolga. Sibolga. Oh, berarti kesini buat lanjutin pendidikan Bandung Iya. SMP. Yaudah, kita tuh di sini mengundang mereka berdua biar kita keliling-keliling lah ya. Kita keliling-keliling Indonesia, menambah wawasan karena ini kan dari suku Bali dan Haifa juga dari suku Nias. Yaudah, siapa yang mau cerita duluan mungkin terkait dengan sukunya, daerah-daerahnya, wisata? Boleh deh. Jadi teman-teman kan kalian tahu ya aku dari Bali. Di Bali itu terkenal dengan pantainya, betul kan? Pantai, iya, emang. Jadi pantai itu ada pantai yang ramai itu Seminyak, terus pantai banyak lah. Terus juga lupa soalnya bukan orang lokal asli guys. Terus yang kedua itu ada makanannya atau kulinerannya. Yang lagi ramai itu Heavenly Coklat gini. Heavenly Coklat. Jadi ada matcha, ada coklat, dark coklat, white coklat gitu. Terus yang terakhir mall. Gitu. Ya memang terlihat pasti ini mall ya. Ada Icon Mall, terus yang paling ramai, aduh maaf ya, ada Atlas. Atlas apa tuh? Aduh takut di ban, aduh nggak jadi ganti aja. Jadi di Bali itu paling rame ada satu restoran namanya tuh restoran Warung Makbeng. Gitu. Oh, itu tuh yang spesialis ikan ya kalau nggak salah ya? Ya, spesialis ikan sama kuah sup ikan. Pernah nyobain? Belum. Aduh. Maklum aku bukan orang lokal guys. Kesini niatnya ke Bandung, niatnya kulineran, tapi di daerahnya sendiri masih belum. Aneh ya. Yaudah mungkin Haifa. Oke, jadi kan Nias tuh kan masih lengkap, kental banget ya sama budaya. Iya. Nah, jadi kebanyakan wisata-wisata terbaik mereka tuh pasti berhubungan dengan wisata budaya gitu. Salah satunya tuh ada di bawah Mataluo, itu tuh desa yang terkenal karena budayanya. Salah satunya adalah budaya lompat batu. Budaya lo. Oh, yang itu ya yang buat ngetes kejantanan bukan sih? Iya, itu. Ah iya ya, oke, lanjutkan. Dan juga ada banyak pantai dan air terjun juga kayak pantai. Oh, emang indah ya. Iya. Apalagi ya mungkin yang mau dibahas? Suku udah, wisata. Oh ini deh, ceritakan lebih dalam lagi wisata di Balinya tuh gimana aja? Kalau wisata di Bali, kalau di pantai paling sering itu surfing. Tahu surfing? Tahu. Ini apa surfing tuh? Papan selancar. Nah, papan selancar ya. Nah, terus hoverboard. Apa sih bukan yang di Oh yang itu yang apa sih? Board itu ya? Selang gitu gak sih? Iya yang selang-selang itu kan ya? Terus apalagi ya? ATV yang di pantai, ATV. Oh. Nah, ya. Terus di pantai itu ada lagi gorengan 5.000-an itu enak banget wajib dicobain. Gorengan. Sama ada restoran di pantai apa gitu. Seafoodnya enak-enak. Enak-enak. Banget. Terjamin bersih. Udah nggak tahu ya. Ya tapi tadi gorengan juga di semua daerah juga ada kali. Ya tapi ada spesial dikit lah. Gitu. Apa Khas tuh? Bali. Khas Bali, oke. Nggak bisa ngejelasin. Maklum guys, bukan orang lokal asli. Keturunan berarti ya? Ya keturunan. Kalau kamu asli atau gimana? Asli sih. Asli. Oh. Tanya apa lagi ya kita ya? Apa ya? Oh ini deh. Kita bingung.
gini, ini kan suku di Indonesia tuh ada banyak ya. Ya. Dan ada juga di suku-suku itu tuh yang namanya sistem kekerabatan. Oh iya, pernah dengar. Benar ya. Jadi kan sistem kekerabatan tuh ada matrilineal dan patrilineal. Nah, patrilineal tuh warisan dari garis keturunan bapak. Benar gak sih? Benar ya. Nah kalau kalau matrilineal itu sebaliknya Ya. dari ibu ya, dari ibu. Nah aku tuh pengen tahu nih di Bali itu atau di Nias itu sistem kekerabatannya kayak gimana? Boleh ceritakan mungkin ya? Boleh. Udah. Jadi kalau tidak salah mayoritas di Bali itu menganut sistem patrilineal atau garis keturunan laki-laki. Nah di Bali itu disebutnya itu sebagai kapurus atau gurus. Nah di mana dapat dilakukan sejak sang perempuan itu dinikahkan oleh sang laki-laki gitu. Oh ya. Kalau kamu gimana? Nah kalau Nias ini dia tuh menganut sistem patrilineal juga. Yang dimana dari pihak laki-laki itu dia tuh menghitung hubungan kekerabatan gitu. Jadi itu melalui laki-laki. Menghitung kekerabatan. Menghitung hubungan kekerabatan. Itu maksudnya gimana tuh? Itu hubungan tuh kayak apa? Kayak pencarian dari pasangannya tuh dimulai dari laki-laki. Ya mungkin bisa dipahami lah ya. Oh iya aku lupa. Jadi di sistem patrilineal ini ketika ada upacara adat di Bali namanya itu menekleh itu jadi nanti diumumkan bahwa sang perempuan itu sudah menikah dan siap menjadi keluarga inti. Dan ketika keluarga inti tersebut sudah memiliki anak, itu anaknya itu akan mengikuti garis keturunan sang ayah atau sang bapaknya gitu. Oh, jadi ada patokannya gitu ya? Ya, ada patokannya. Mungkin ya, Nia sama Iva? Nias itu ada juga tradisinya itu Famaigi Niha. Apa tuh? Famaigi Niha tuh kayak mencari jodoh gitu. Oh. Simpelnya tuh mencari jodoh gitu. Ya. Terus? Nah itu dimana pihak laki-laki tuh kayak ke rumah pihak perempuan. Dan juga mencari pasangan yang menurut mereka tuh cocok gitu. Nah kalau misalnya menurut mereka cocok bisa dilanjutkan dengan tahap-tahap yang lebih lanjut. Oh ya. Itu masih kental Famaigi Niha tuh di sana? Masih. Oh, budaya kental banget berarti ya? Tapi kalau di Bali sendiri juga menurut aku sih udah mulai hilang gitu. Soalnya kan lebih banyak wisata sama bule. Iya, bule ya. Lebihnya sama bule. Jadi kekentalan si adat itu sudah mulai menghilang. Maksudnya budaya asing yang masuk. Ya karena Bali aja sendiri dianggap negara sama. Aduh. Jadi kalau misalnya ditanya Indonesia tuh di mana, mereka nggak tahu. Mereka tahunya Bali atau enggak paling Jakarta mungkin ya. Jakarta atau nggak Bali. Duh, aku ini banyak ngobrol banget nih. Haus tahu nggak? Kalian mau minum nggak sih? Boleh. Boleh ya dah. Ini aku udah siapin es tea seger tahu. Oh iya. Mau? Boleh. Silakan. Barangkali memang haus ya kayak saya sendiri. Ya dah, cobain dulu mungkin ya. Sebelumnya makasih ya teman-teman. Aduh, nggak jadi ngerepotin. Ih, nggak apa-apa. Ini juga sponsor dari ST ya. Oh, sponsor. Iya dong. Kasih. Coba deh. Seger banget ya. Seger banget. Ini mah banget. Haus-haus kayak gini, minuman seger ini terutama itu teh ya. Terutama ini teh. Seger banget. Gak ada bumbunya. Kecelakaan sedikit lah. Jadi aku lanjutin aja ya. Yaudah. Jadi sistem garis patrilineal di Bali ini dihubungkan tuh dengan klan atau dengan kasta gitu. Nama lain itu adalah Dadia atau enggak Wangsa. Kalau nggak salah ya. Jadi perempuan di Bali itu kalau bisa menikah dengan yang sekasta atau lebih dari kasta orang perempuan tersebut gitu. Jangan Menang kasta ya guys, nikah doang menang kasta. Ya, kalau perempuan tersebut menikah dengan kasta di bawahnya atau kasta yang itu berbeda akan mempengaruhi kasta si perempuan tersebut gitu. Ya. Nah di Bali itu kasta itu dibagi menjadi 3. Ada kasta Brahmana yaitu kasta paling tinggi. Kayak kerajaan gitu ya, keturunan raja. Oh ya. Jadi kasta Brahmana itu yang memegang nama Ida Bagus, Ida Ayu gitu.
Terus yang kedua adalah kasta kesatria, yaitu merupakan kasta yang memegang Bali gitu. Itu pemerintahan sama politik. Oh, Namanya ya. itu kasta I Gusti Agung, I Gusti Agung, I Gusti Ayu, I Gusti gitu. Terus yang terakhir tuh ada kasta Sugra sama Jaba, itu merupakan Kasta kasta yang terendah. paling terendah benar. Dan kebanyakan mayoritas menggunakan kasta tersebut. Kasta tersebut kayak Nyoman, Wayan, Made, Ketut gitu kan yang lainnya. Ini mohon maaf banget sih ya karena tadi ada apa berbicara tentang kasta terendah, bukan berarti kita di sini tuh untuk merendahkan kasta tersebut ya, tapi kita hanya ya sharing-sharing aja lah, Ya. sharing wawasan ya. Kalau di Nias mungkin sama ada marga atau gitu-gitu? Kayaknya sih kalau untuk kasta gitu nggak ada sih. Oh nggak ada. Ya palingan adanya klan Klan itu gimana tuh? Mado. Klan Mado. Hmm. Nah, jadi kalau di Bali ini setiap sistem garis keturunan akan berhubungan juga sama hukum waris. Hukum waris. Jadi hukum waris adat Bali itu merupakan hak kewajiban yang diberikan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, hak hukum waris tersebut itu dibagi menjadi 3 lagi. Waduh. Ada Pratisentana Purusan, itu merupakan laki-laki. Ribet banget ya namanya ya. Jadi aduh, karena campuran agama Hindu Buddha ya kan kebanyakan di sana tuh. Terus yang kedua ada Sentana Rajek, itu anak perempuan yang memiliki jabatan atau apa ya kasta yang sama dengan anak laki-laki gitu. Terus yang terakhir itu ada Sentana Peperasan, itu merupakan hak yang dipegang oleh anak angkat. Oh, jadi itu tuh biar ini mungkin ya kalau misal mau menurunkan hak waris, mereka nggak berebutan mungkin ya. Nggak berebutan, jadi secara adil lah dapat masing-masing iya. haknya gitu. Karena misalnya nggak ada tersebut, hak tersebut tuh nggak akan berjalan dengan baik gitu. Soalnya sistem kewarisan juga tuh ada 3 lagi. Ada apa lagi? Banyak banget ya. Ada kasta, ada hak waris. Udah gila ya dah. Boleh lanjutin deh. Jadi ada 3, yang pertama itu individual. Jadi masing-masing tuh akan dibagikan secara rata atau secara adil. Oh, Jadi iya, tidak iya. memandang klan atau kasta tersebut Iya. gitu. Terus yang kedua itu ada kolektif. Jadi dipegang oleh satu orang, namun memiliki tanggung jawab yang besar gitu. Jadi kayak harus ketika si A ini meminta ke si B dan si C juga meminta, A dan C nya harus dibagi secara adil gitu. Aduh, rada bingung ya. Rumit. Terus yang terakhir tuh ada mayorat, itu keseluruhan dipegang, namun sama tanggung jawabnya juga tuh besar gitu. Oh. Jadi kalau kolektif itu dipegang sama satu orang tapi tanggung jawabnya di dia semua. Iya. Kalau mayorat ini kayak 5 orang megang semua, namun 5-5-nya itu harus punya tanggung jawab yang sama gitu. Ya ya ya. Jadi tidak mengandalkan satu orang. Oh, di suku Nias sama atau beda? Kalau untuk suku Nias sih aku belum tahu ya, belum tahu mengenai waris-waris gitu. Tapi kalau untuk tradisi-tradisi gitu mah tahu yang pernikahan-pernikahan. Oh, apa tuh? Gimana tuh? Yang Famai Oh, Famai Giniha tadi. Oh, iya 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 iya. Famai Giniha juga punya banyak syarat. Apa Yang tuh? pertama tuh harus seagama. Seagama. Jadi kalau beda agama, Kasihan sih ya itu yang yang punya relate. Iya, yang punya pacar suku Nias mungkin. banyak relate ini mah. Ya udah. Nah, terus yang keduanya itu adalah boleh nikah semarga tapi dengan 10 turunan. 10 turunan. Banyak. Ya, banyak. Gila ya. Hampir kayak Gina Halilintar. Ya kayak Halilintar benar. Nah, terus yang ketiga tuh dari pihak perempuan tuh mereka pihak-pihak lelaki dan perempuan tuh nggak boleh apa ya kayak harus benar-benar Murni ya, Iya, murni. Oh, nggak boleh ketemu dulu gitu, nggak boleh. nggak boleh. Bener-bener baru. kan. Oh, ya ya ya. Itu Kayak tuh taruh, tujuannya. kayak taruh bener-bener kayak taruh. Itu tuh tujuannya tuh biar pernikahannya tuh murni gitu buat anak laki-laki mereka. Oh, ya. Pernikahannya murni. Udah sih paling dari Bali segitu kalau sepengetahuan aku ya sebagai orang lokal di sana gitu. Jadi di Famai Giniha nih tata caranya tuh gimana sih? Ada 10-an gitu nggak salah. Aku jelasin secara singkat aja ya. Ya, boleh. Jadi yang ke-1 udah pasti nyari jodoh dulu. Nah, terus yang kedua itu adalah ke rumah mertuanya untuk bikin pertunangan.
untuk melamar. Oh, jadi merekatkan hubungan ya? Atau ini doang? Merekatkan hubungan. Oh iya. Oke, lanjut. Nah, terus yang ketiga itu adalah kayak semacam kayak apa ya, kayak pihak perempuan tuh memberikan kayak semacam kejujuran gitulah, kayak kejujuran untuk pihak laki-laki. Oh. Jadi pihak laki-laki itu harus sudah memenuhi kejujuran itu. Nah, terus berikutnya tuh ada pembayaran mahar. Pembayaran mahar. Nah, Oh. nah, terus berikutnya tuh adalah melihat babi adat. Babi adat. Ya, Babi adat. Apa tuh? Babi adat. ya babi adat. Babi adat. Babi ngelihat babi gitu. Makan melihat kayak misalkan orang mau kurban kan lihat kambing-kambing dulu kan. Iya, oh iya ngerti. Iya. Bukan diplom. Nah, terus yang keenam itu adalah kayak semacam kayak mengambil beras bantuan, kayak Beras semacam bantuan. apa ya? Ngasih sedekah Sih, mungkin. bukan sedekah juga sih, kayak seserahan itulah. Oh. Oh iya. Nah, terus berikutnya tuh adalah penasehatan untuk calon mempelai. Itu biasa ya, normal. Nah, terus yang berikutnya tuh ada membawa akhirnya si keluarga ini tuh udah memilih mana babi yang akan mereka gunakan untuk upacara adat. Jadi membawa babi adat. Dan akhirnya pesta pernikahan, upacara adat pesta pernikahan. Aku masih heran sih sebenarnya sama babi ini. Dia dipilih buat upacara pernikahan. Iya. Oh. Ya. Nggak, sok aja. Nah, sebenarnya aku juga nggak tahu sih, soalnya karena aku belum melihat, aku cuma ngedengar doang. Oh, cuman tahu doang ya, tahu doang. Itu tuh masih kan walaupun Famai Giniha tuh dia buat nyari jodoh kan ya. Iya. Tapi itu masih butuh kehendak orang tua nggak sih semenjak seiringnya zaman berjalan gitu. Dia masih butuh kehendak orang tua gak? Nggak, seiring berjalannya waktu tuh sekarang Family Giniha tuh udah mulai dilonggarkan lah, kayak nggak akan ada pemaksaan dari orang tuanya. Jika misalkan Nggak terlalu ketat lagi ya, nggak terlalu ketat. Jika misalkan ada pihak laki-laki atau pihak perempuan lah siapalah, kalau misalnya nggak cocok itu nggak usah Biar dipaksakan. langgeng ya, biar ya tidak ada perselisihan ya pas di berumah tangga, ya tidak ada halangan, tidak ada dusta di antara kita. Mungkin kita juga nih udah di penghujung acara ya, juga capek banget sebenarnya nih. Kesimpulannya kira-kira apa nih? Jadi sikap sosial di sana tuh kayak gimana sih, kan ada patrilineal gitu. Ya, jadi walaupun di balik itu mayoritasnya adalah sistem patrilineal, Dinias juga ya. Namun tidak ada halangan gitu di antara sosial di masyarakatnya gitu. Jadi ya akur-akur aja sih. Jadi nggak ada Tidak ada perbedaan perselisihan ya, tidak ada perbedaan. Ya. Itu masih campur baur aja. Jadi ya, walaupun kita kan ini di Indonesia sukunya banyak ya, ada suku Bali, suku Nia, suku Batak, Ambon dan semacamnya, itu jangan dijadikan sebagai perselisihan, jangan dijadikan sebagai perbedaan ya. Walaupun sistem kekerabatannya juga berbeda-beda, ada yang matrilineal, ada yang patrilineal, itu ya jangan dijadikan sebagai bahan perselisihan lah. Kita harus saling toleransi ya, kayak isi-isi dari Pancasila sendiri dan ideologi bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika ya. Udah, kita mungkin sudah di penghujung acara. Penutupan ya. Boleh. Saya Jeki. Saya Kayla Almira. Aku Hafiz. Saya Haifa. Kami Bisik. Step out. Bye bye.